Amin. Amin ya. Selamat malam, shalom teman-teman. Shalom. Ketika kita mengangkat pujian, saudara ya, lirik yang saya tidak pernah berhenti menikmati dan exciting mengenai itu ya, saudara ya. Ketika kita bilang, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Itu kan tidak bisa menggugah batinnya kita kalau kita tidak benar-benar berjalan dan kemudian melihat Tuhan ya memberikan kita kelegaan di sepanjang perjalanan itu, kan? Kita menikmati kuasanya, kita menikmati bagaimana dia bekerja ya dengan kuasanya di tengah-tengah kita, ya. Itu pasti tidak mungkin terjadi, saudara ya. Tidak mungkin kita nikmati kalau kita tidak menyatu dengan lirik itu, ya. Ku ingin tetap di sini. Ada satu dimensi yang sudah terkondisi, saudara. Saya ulang ya. Ada satu dimensi rohani yang benar-benar punya condition, saudara. Sudah punya natur, punya kodrat tuh, ya. Punya tabiat, saudara, ya. Itu punya natur sendiri. Nah, hal ini yang sebenarnya kita harus sungguh-sungguh perkarakan dalam hidup, karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata ya di dalam Kolose 3 ya, ayat 1 dan 2, karena itu kalau kamu sekarang ini berkata bahwa aku sudah ditebus ya, aku sudah dilepaskan dari perbudakan gitu ya, dari perhambaan, dan sungguh hari ini kamu adalah orang-orang merdeka. Itu artinya apa, saudara? Ketika Kristus bangkit, maka saudara benar-benar yang mati itu jadi bangkit. Ya, ketika dosa itu membawa manusia ya tenggelam, manusia pertama Adam tenggelam di dalam apa, saudara? Di dalam kematian ya, di dalam kematian secara roh, maka itu menjalar ke seluruh apa? Ke seluruh manusia yang lahir di dalam daging, saudara. Di dalam daging. Jadi Kristus datang di dalam daging, diutus oleh Allah, saudara. Ya, nah, ketika Kristus bangkit, maka saudara dan saya itu bangkit, saudara ya, dari kematian itu. Ya, nah, Kolose 3 ayat 1 berkata bahwa karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya saudara ya. Jadi kalau saya dan saudara merasa bahwa menikmati kebenaran bahwa kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, ada hal yang menarik. Ya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Carilah perkara yang di atas. Ya. Perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jadi kita memang punya Simeon ya, punya kompas hidup itu jelas. Dan itu adalah perjalanan yang punya, saudara ya, yang punya kekuatan ya di dalam apa? Di dalam setiap saat kita melewatinya. Dia memiliki natur ya, dia memiliki natur yang saudara itu terhubung sehingga saudara tidak melakukannya dengan kekuatanmu sendiri. Ketika saudara memilih perjalanan ya untuk pulang ke rumah Bapa, going back to heaven, saudara pasti butuh surga memelihara, menuntun, mengasuh, membimbing untuk dapat kuat di dalam perjalanan itu. Tidak mungkin, mustahil, saudara ya. Jadi kebenaran-kebenaran yang kita dengar setiap hari, nah, itu adalah mana rohani, gitu ya, yang membuat kita, saudara, sungguh-sungguh apa? Dibawa pikirannya untuk bicara perkara yang di atas. Dikatakan carilah perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada. Di situ dijelaskan duduk di sebelah kanan Allah. Ya.
Ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, dijelaskan lagi, saudara ya. Perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, saudara, ini bukan sesuatu yang ya uh, out of sense gitu ya. Tidak dapat kita artinya gini, saudara. Ini bukan sesuatu yang di awang-awang, ya. Ini bukan sesuatu yang kemudian tidak dapat kita jalani. Ini bukan sesuatu yang kemudian tubuh, jiwa dan roh kita, ya, tidak mungkin untuk dapat menggenapinya. Bukan mustahil, saudara, ya. Karena firman Tuhan itu berkata, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Jadi memang kita nggak punya agenda. Ketika kita sedikit saja keluar dari situ, saudara, kita ketemu yang namanya apa? Ketakutan. Ya. 1 Yohanes 4 ya, ayat 18 ya. Kita takut karena apa? Di dalam situ tidak ada kasih, saudara, ya. Tidak sempurna kasih itu di dalam ketakutan. Kita muncul kekhawatiran. Nah, itu akan mengintimidasi kita, ya. Kalau kita apa? Kalau kita tidak masuk di dalam apa? Di dalam benar-benar natur, ya. Natur untuk apa? Kita dibawa pulang dalam perjalanan ke surga, ya. Jadi kalau saudara jangan sampai kita terjebak dengan aktivitas gerejawi atau ya hukum aturan agamawi, saudara. Ya. Jadi seolah-olah konfirmasi bahwa kita sedang ada di dalam perkenan Allah ketika kita apa? Compliance, ya. Kita sesuai dan kita menuruti, ya. Ya, aturan tertentu atau apa? Atau tuntunan tertentu, ya. Ada banyak, ya. Bukan salah jadi majelis, bukan salah menjadi aktivis, bukan salah menjadi full timer, bukan salah gitu ya menjadi panggilan-panggilan khusus dalam pelayanan, bukan salah jadi pendeta, bukan salah menjadi pastor, bukan salah menjadi usher, bukan salah menjadi worship leader, tidak. Tetapi kalau saudara bayangkan, saudara ingat, ya, orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki, saudara, ya, berdebat dengan Yesus. Dan perdebatan itu bicara mengenai apa, saudara? Perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman dan kematian, dan pelayanan yang memimpin kepada kemuliaan dan pembenaran. Benar-benar sulit, bukan sulit, saudara. Tidak dapat. Jadi tidak ada kata-kata sulit, saudara, sebenarnya di dalam kebenaran ini. Dikatakan bahwa memang tidak dapat dimengerti, tidak dapat. Karena apa? Ada selubung yang tidak tersingkapkan, saudara. Ya. Nah, kalau engkau dan saya bisa berkata, ku ingin tetap di sini. Ada sesuatu yang saudara kemudian alami dan sadari, ya. Dan kemudian dapat memiliki tekad seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 3, Kolose 3, itu dikatakan bahwa sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi di dalam Kristus bagi Allah. Di hadapan Allah, kita dilihat karena ada Kristus yang sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Dan puncak dari semuanya ini, saudara, itu adalah, kalau saudara bisa perhatikan di ayat 4 ya, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi ini gambaran yang single, tidak ada yang lain, satu-satunya, nggak ada agenda lain. Kalau Kristus itu menyatakan diri kelak, ada nggak yang lain yang saudara dan saya tunggu nanti-nantikan? Nggak ada. Ya. Yang kita tunggu dan nanti-nantikan, saudara, apa? Yesus datang kembali. Dan itu sejajar paralel dengan perkataan apa? Kristus menyatakan diri. Jadi Kristus datang kembali itu dalam bahasa yang natur surga, saudara, bicara mengenai Kristus menyatakan diri. Dan dia menyatakan diri di dalam
kemuliaan. Dan yang menarik adalah kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Saudara, ayat 4 ini kita bisa belajar banyak, ya, sampai berdoa di pinggir-pinggir tikungan jalan, kata Yesus, gitu ya, orang-orang ahli Taurat. Tapi saudara, kalau kita tidak mengerti, ya, kedalaman kebenaran ini, kita luput, saudara. Kita nggak punya itu, nggak punya harta atau warisan akhir itu. Ya, Kristus menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Nah, saudara tahu nggak? Paulus tuh sampai bilang begini, ya. Paulus tuh sampai bilang bahwa ini kami tidak bilang sesuatu isapan jempol. Saudara tahu isapan jempol, ya? Saya juga nggak tahu kenapa terjemahannya begitu, ya. Dia bilang begitu. Kenapa dia Petrus, saudara, ya? Petrus bilang begitu. Kami nggak mengabarkan sesuatu isapan jempol belaka. Ini nggak tahu saya, ya saudara, ya. Saya tidak tahu, betul-betul saya tidak tahu. Tapi Allah tahu pasti kita, ya. Bahwa kebenaran ini yang menjadi absolute truth. Ini kebenaran mutlaknya ini. Kita nggak bisa terjebak di dalam ke gereja. Kan sering sekali. Saya kalau dengar orang, ya sudah ke gereja, udah baca Alkitab, saya nggak punya reaksi rohani, spirit, nggak punya. Nggak punya, saudara. Saya nggak tertarik gitu, saya nggak tertarik. Tapi kalau orang sampai katakan bahwa aku melepaskan ini dan aku mempertaruhkan perkarakan hidupku karena aku tahu harta dan warisan yang tertinggi dalam hidupku adalah ini, itu saya tuh, saudara, ya, saya bergairah melihat hal itu. Ya, aku lepaskan ini, aku tidak menikmati, saudara, aku tidak menikmati seks, aku tidak menikmati keinginan-keinginan dunia, aku tidak menikmati untuk apa, saudara? Untuk memuaskan keinginan-keinginan. Menarik, saudara. Itu menarik sekali, saudara. Ya. Itu terlepas dari hukum aturan agamawi, saudara. Itu sungguh-sungguh di dalam pelayanan perjanjian yang baru yang Yesus katakan, ini adalah perjanjian cawan yang dimeteraikan dengan darahku. Segala sesuatunya, kalau kita masuk di dalam ini bicara mengenai Kristus akan menyatakan diri kelak. Dan saudara bisa bayangkan ini. Ketika Petrus bilang, kami tidak memberitakan isapan jempol belaka, itu kaitannya dengan apa, saudara? Itu kaitannya dengan peristiwa di bukit ini. Jadi ada peristiwa. Jadi ketika dikatakan bahwa satu hari nanti, ya, Kristus menyatakan diri, itu sudah ada figuratif yang dapat mengembangkan jelajah imajinasi kita, ya, untuk sampai benar-benar memiliki kekayaan itu. Ya. Efesus 1 ayat 18 katakan kemarin apa? Supaya mata hatimu terang untuk mengerti betapa kaya panggilan dalam Kristus itu. Petrus bilang, ini bukan isapan jempol belaka. Kami lihat 8 hari sesudah segala pengajaran itu Yesus membawa Petrus. Jadi Petrus ada di situ. Gambarnya saudara bisa lihat di sebelah kanan saudara. Petrus ada di situ. Jadi Petrus bilang dalam 1 Petrus 1 ayat 16 kalau tidak salah, kami tidak beritakan hal, ya, isapan jempol belaka. Petrus ada di situ. Ada Yohanes dan ada Yakobus. Lalu naik ke gunung untuk berdoa. Saudara, apa yang terjadi? Ketika ia sedang berdoa, rupa wajah. Rupa wajah, kemarin kita bicara, ya, rupa wajah Musa. Ini rupa wajah Yesus berubah. Pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Jadi bayangan saudara itu sebenarnya tidak gini loh. Kita tidak sulit membayangkannya. Kenapa? Saya katakan begitu. Di sini gambaran-gambarannya itu, saudara, itu tidak terlalu sulit untuk dipahami, kan? Ya, dikatakan berubah pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Jadi kira-kira begitulah, kan begitu. Tapi pasti sangat terbatas ini. Ya, saudara bisa lihat, membayangkan, imajinasinya pasti lebih kaya dari itu. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia. Siapa, saudara?
Musa dan Elia. Dalam Injil Matius dikatakan bahwa orang-orang Yahudi katakan, bukankah Elia harus datang terlebih dahulu? Nah, dikonfirmasi saudara bahwa apa saudara? Yang dimaksudkannya itu adalah Yohanes Pembaptis, betul. Ya. Jadi ada Musa dan Elia, saudara ya, di atas gunung itu. Keduanya menampakkan diri di dalam kemuliaan. Jadi kalau Kristus menyatakan diri dalam kemuliaan, Petrus lihat dia menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang apa saudara? Ini yang menarik kan. Jadi rupanya Elia dan Musa berbicara, saudara ya, itu ada topik pembicaranya. Apa saudara? Tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Saudara bisa tangkap nggak di sini? Ya. Jadi mengenai cawan perjanjian yang dimencarakan oleh darahku, itu mengenai perjanjian yang baru, dan bukan perjanjian yang pertama, yaitu perjanjian yang lama, menurut Ibrani 8, yang datang melalui Musa dan Elia. Ya. Jadi ada ada apa ini ya saudara ya? Ya ada konsolidasi itu di gunung itu, saudara. Yesus berbicara kepada dua orang itu bahwa aku akan menggenapi dengan perjanjian yang baru. Ya. Kamu tidak akan tetap terpenjara di dalam, ya, di dalam perbudakan penguasa roh angkasa itu, di dalam ilah zaman itu, di dalam. Nah, saudara makanya ingat kalau firman Tuhan berkata bahwa ketika Yesus ada di dalam alam maut, dia turun ke dalam dunia orang mati. Itu cerita itu terlebih dahulu di atas gunung ini, Yesus katakan kepada Musa dan Elia, I have to go to Jerusalem, gitu ya. Untuk apa? Untuk mati dan kemudian turun ke dalam maut. Dan ini bicara semua mengenai apa? The glory. Ini bicara mengenai kemuliaan. Dan aku harus menjadi yang sulung di depan. Mengambil rupa sebagai manusia di dalam daging. Karena you orang, gitu ya. Kamu daging. Apa masalahnya dengan daging, Pak? Masalah besar. Karena dalam daging dosa menjalar ke semua peradaban manusia. Makanya saudara gampang sekali jawab pertanyaan, bayi itu masuk surga apa enggak? Berdosa apa enggak? Saya jawabannya apa? Kalau dia punya daging, dia dosa. Dosa menjalar dalam daging. Kapan dia punya daging? Dia berdosa. Begitu. Ya. Kebenarannya itu jelas. Tetapi di dalam daging Allah utus Yesus yang serupa dengan daging. Oleh kuasa dosa, dalam dosa katanya. Digenapi tuntutan hukum atas daging. Daging yang apa saudara? Roma 8 ayat 3. Tidak berdaya terhadap hukum. Taurat terhadap perintah Allah loh, Taurat itu. Diberikan Allah. Tidak berdaya. Sehingga Yesus harus datang. Yesus harus selesaikan. Kita udah bahas kemarin kan? Kolose berapa? 1:22. Oleh kematiannya jasmania di dalam tubuh jasmania, dia menempatkan engkau dan aku kudus, tak bercacat, tak bercela. Jadi memang there is nothing we can do. Kita nggak ada apa-apa yang kita bisa buat. Firman Tuhan berkata nggak ada yang cari Allah. Jadi kalau kita mau coba hidup kudus, coba hidup untuk tidak jatuh saudara, hanya untuk berkenan, you fail. Nggak bisa, nggak dapat. Di dalam perjanjian yang baru, Allah turun sendiri. Di dalam Yesus, menempatkan, kata-kata itu saudara, ya, menempatkan saya dan saudara. Besok kita akan masuk ke bagian itu, bahwa pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Jadi memang deal itu selesai gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita ini ada dalam journey yang baru. Saya ulang, kita ini ada dalam perjalanan yang baru dengan perjanjian yang baru. Saya dengar kemarin ya, ada yang menarik saudara. Teman-teman kita Papua kan punya viral sekarang gitu ya saudara ya, yang harus diperhatikan kan. Pak Gubernur bilang begini, ini tidak bisa lagi dengan undang-undang yang lama, harus dengan perjanjian.
perjanjian khusus. Saya pikir, wow, ada korelasi yang menarik gitu. Harus ada perjanjian yang baru, dan itu harus Kristus datang. Saudara, menarik nggak? Dia buat deal di gunung ini. Kepada Musa dan Elia, Yesus katakan, I have to go to Jerusalem. Engkau tidak mungkin. Ya. Jadi saudara tahu nggak? Semua orang-orang saleh ini ada di Firdaus. Satu hari nanti, ada peristiwa yang luar biasa yang harus membuka sekat itu sehingga mereka bisa masuk di dalam perjamuan kawin. Dan itu yang Yesus datang dengan apa? Memeteraikan dengan darahnya. Nah, semua kekayaan ini, saudara ya, semua rahasia kekayaan ini, itu tidak kita tidak dipaksa untuk mengembangkan imajinasi, saudara ya. Tetapi Alkitab sudah menyingkapkannya. Sehingga Petrus bilang ya, kami tidak beritakan berita isapan jempol belaka. Tapi aku ada di gunung itu lihat bahwa Yesus itu dimuliakan. Aku lihat kemuliaan itu. Jadi kalau Paulus menulis bahwa ketika Kristus menyatakan diri, kamu pun akan menyatakan diri. Kalau dia tahu, ya, dia tahu, ya, Rasul Petrus sudah melihat itu, ya. Nah, saudara, di dalam bagian itu dikatakan sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Jadi mereka lihat, Petrus lihat, saudara, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu ada Elia dan Musa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa respon Petrus? Ya, Petrus mewakili Yohanes dan Yakobus berkata, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita katakan dengan lirik lagu itu, ku ingin tetap di sini. Ada satu natur yang pasti tidak mungkin saudara mengatakannya dalam keadaan yang najis. Nggak mungkin. Boleh saja orang punya persepsi. But you and God itu punya personal relationship. Di mana saudara bisa bilang, ku ingin tetap di sini karena aku dapat menikmati kemuliaan. Kemuliaan. Dan saudara sudah dijelaskan kemarin kan, kemuliaan yang ada dalam kita itu didasari dengan apa, saudara? Kasih karunia. Ketika kasih karunia ini, saudara, di atasnya lah, Roma 5 ayat 2 berkata apa? Di atasnya lah engkau dapat berdiri dan bermegah. Karena kasih karunia itu. Dan kasih karunia ini, saudara ya, terus bertumbuh dan terus apa, saudara? Dia itu seperti tunas yang sedang bertumbuh. Dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Nanti saudara akan dapati ayat-ayat yang berkata begitu. Sekarang saudara bisa mengerti. Ya, mungkin akan bertanya-tanya, bukannya kasih karunia itu udah sekali. Tapi enggak, firman Tuhan berkata, bertumbuh dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Karena apa? Memang itu adalah gambaran mengenai apa? Glory, kemuliaan, saudara. Jadi, Petrus berkata, saudara, guru, betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Gambarannya terbatas, kalau saudara lihat di sebelah kanan itu ya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu, saudara, apa katanya? Merahasiakannya. Pada waktu dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Di dalam Injil Matius, Yesus yang berkata langsung kepada mereka, jangan katakan kepada siapa-siapa, katanya. Ya, jangan katakan kepada siapa-siapa. Matius 17 ya. Di Matius 17 ya. Di Matius 17. Yesus berkata, aku berkata
Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun. Ya, jadi Yesus bilang tuh ke mereka bertiga, ya, jangan ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Coba saudara ya. Sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi apa? Sebelum Yesus itu turun ke dalam penjara di apa? Di alam maut, di Hades. Gitu. Orang-orang saleh itu terpenjara. Jadi paradise, ya, Firdaus itu lahir saudara waktu Yesus bangkit dari apa? Dari kematian. Makanya Yesus bilang kepada yang di sebelahnya itu, today on, hari ini juga, engkau ada bersama aku di Firdaus. Itu Firdaus, saudara, created. Terbuat itu, saudara. Semua orang-orang saleh yang dilepaskan di dalam penjara Hades itu, ada, saudara. Dan Paulus, ya, akhirnya punya apa? Punya pengalaman rohani untuk sampai di situ, kan? Gitu. Nah, itu adalah tingkat apa, saudara? Tingkat pertama, saudara ya. Langit ketiga, ya. Jadi tingkat pertama di langit ketiga, saudara ya. Langit ketiga itulah yang disebut surga, ya. Tapi rupanya ada tingkat ketiganya, ya, yaitu Firdaus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman ini, saudara, itu membawa kita kepada satu ini yang harus menjadi fokus, ini yang harus menjadi gairah. Jadi kita nggak mungkin punya gairah. Saudara, nggak mungkin lah. Nih, saudara, ya. Kalau kita kemudian terobsesi dengan sesuatu, apa yang membuat kita terobsesi? Ya iklannya lah. Benar nggak? Iya dong. Saudara pernah nggak KKR, gitu kan misalnya kan? KKR besar, dihadiri 7.000 choir. Wih, bayangin 7.000-nya aja choirnya. Bayangkan nggak tempatnya kan gitu. Nah itu kan iklannya gitu, saudara. Jadi kita nggak mungkin punya gairah untuk kemudian apa, saudara, misalnya menghadiri sesuatu kalau tanpa imajinasi untuk. Nah, saudara, Paulus tuh Petrus, saudara ya, yang saya bilang tadi nih di 2 Petrus, saudara, sorry ya, 2 Petrus 1 ayat 16 nih, ya. Petrus yang tadi itu yang hadir di situ bilang, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan, ya, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya itu. Jadi dia lihat, dan dia, saudara, kalau baca itu, Paulus doa gini untuk saya dan saudara. Dia doa ini doa. Dan supaya Allah menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi dia doa supaya apa? Engkau dapat menjangkau jelajahmu, ya. Jelajah imajinasimu itu dapat menjangkau, gitu ya. Betapa kayanya kemuliaan harta, kata bagian ini, saudara, harta atau warisan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang yang dikuduskan, bagi orang-orang yang hidup. Tidak, ya saudara, ini kan, ini saudara, kita itu ada dalam bagian kemuliaan, ya, kekayaan kemuliaan, di mana kekayaan kemuliaan ini itu adalah bagian dari apa, saudara? Ini adalah yang namanya pengudusan diri. Jadi di atas kasih karunia itu, saudara dan saya apa? Berdiri, ya, dan bermegah untuk dapat menerima kemuliaan di atas kasih karunia. Tetapi ketika engkau ada di dalam kerajaan Kristus, cara satu-satunya untuk sampai akhir untuk dapat dimuliakan bersama Kristus adalah apa, saudara? Mempercayakan diri, ya, mempercayakan diri kepada Dia, saudara. Dan itu yang disebut iman. Itulah yang disebut iman. Maka saudara sering dengar, ya, di gereja, di persekutuan, ketemu dengan kakak rohani, leader, pastor, saudara ya, rohaniwan bicara mengenai iman. Kenapa bicara mengenai iman? Karena di atas kasih karunia, di mana itu adalah cikal bakal dari apa, kemuliaan yang kembali hadir untuk kemudian, ya, menjadi tunas yang dapat bertumbuh, saudara ya.
Tetapi ini harus menjalani, saudara, menjalani pertumbuhannya untuk apa? Sampai di akhir. Nah, caranya hanya apa, saudara? Ketika saudara dan saya mempercayakan diri, ya seperti Abraham, ya, dia mempercayakan diri, ya, melabuhkan hatinya ke tanah air surgawi. Karena kalau tidak demikian, terlalu sulit di dalam hidup ini, saudara, ya, untuk kemudian memilih hidup menuruti roh, ya, dan tidak menuruti keinginan daging. Saudara, kita jatuh bukan karena kita sadar kita jatuh. Kita jatuh itu, saya kasih satu, ya. Kita jatuh itu karena kita tertipu sehingga kita jatuh. Roma pasal 7 berkata apa? Dosa mengambil kesempatan itu untuk membangkitkan rupa-rupa keinginan, dan di dalam, ya, di dalam natur itu, saudara, dosa menipu dan bahkan oleh perintah itu membunuh. Ini yang disebut apa, saudara? Ini yang disebut perjanjian yang lama. Jadi kalau kita tidak melihat, memindahkan, saya bilang kemarin apa, saudara? Menggeser nih. Kita harus geser persepsi, ya, mulai dari pikiran kita bahwa kita hidup oleh roh Allah yang hidup. Kita hidup oleh roh Allah yang hidup. Roh yang menuntun kita, ya, membawa kita mencari perkara yang di atas. Nggak bisa, saudara. Ya. Jadi sempurna dalam perjanjian lama, ya, dan sempurna di dalam perjanjian baru punya gambaran yang sangat berbeda. Ya. Karena Taurat tidak berdaya terhadap daging. Sehingga Taurat tidak bisa kamu dibenarkan oleh karena Taurat. Nah, ini munculnya. Jadi pelayanan ini, saudara, itu membawa kepada apa? Pembenaran. Ya, pembenaran. Dan engkau dibenarkan bukan karena hukum, tapi engkau dibenarkan karena engkau mempercayakan dirimu kepada apa? Kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Paulus, ya, itu benar-benar membuat banyak kisah di dalam tulisannya yang ingin menggugah, ya, orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang mengikut Yesus, supaya jangan sampai tidak menemukan ini, ya, supaya jangan sampai tidak memiliki kekayaan ini. Makanya dia bilang supaya mata hatimu terang dan kamu dapat, apa katanya? Mengerti, memahami pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Pasti di antara kita, ya, pasti ada yang masih bingung. Saya yakin itu. Betulan, saudara. Ya. Pasti masih bingung. Karena menurut saya, yang saya bahkan tangkap sendiri, itu seperti sesuatu yang tipis sekali, saudara, ya. Kita itu mengerti ketika kita dikasih, loh, saudara. Itu benar. Dan inilah yang bisa benar-benar membuat kita itu melewati kehidupan ini di dalam pengudusan hidup kita itu ini. Kita nggak mungkin dapat melewatinya dengan apa? Dengan hukum, aturan agamawi itu. Nggak bisa. Ya. Dan di dalam, ya, di dalam kisah dalam Alkitab, kemudian kita juga bisa lihat dalam realitas hidup sehari-hari, memang itu tidak mungkin, tidak dapat, loh, saudara. Ya, ini hanya mungkin ketika Kristus menyingkapkan semuanya itu. Nah, dia itu menyingkapkannya di dalam hati dan pikiran saya dan saudara. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 8 dan 9. Ya, saudara bisa bayangkan, ya, kata-kata dalam green coded, ya, kalimat ini. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Ini pelayanan roh inilah yang perjanjian yang baru, saudara. Pelayanan roh. Jadi sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, jadi pelayanan yang memimpin kepada roh. Sebaliknya apa, saudara? Kebalikannya adalah pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Tapi dikatakan itu juga mulia. Kenapa?
Kan itu juga berasal dari Tuhan. Itu kan Taurat. Tetapi dikatakan apa? Dia cacat. Ibrani 8. Dia cacat, saudara. Kok bisa ya? Nanti boleh tanya ya, saudara. Tapi saudara tahu nggak kenapa cacat? Roma 8 ayat 3 kan? Coba. Hari ini. Ya, let be honest. Jujurlah padaku. Gimana tuh kok lagunya itu? Let be honest. Yang sering jujur nih saya dengar nih Pak Daniel nih. Ya maksudnya maksudnya buka di sini. Pak, tuh saya sering ditelepon. Ditunjukin lah gitu. Yang joget-joget gitu. Tapi jujur juga dia bilang. Kan orang tetap curiga kan harusnya ke Pak Daniel kan. Dia mungkin bilang, tapi saya nggak ikut Pak Ens. Tapi siapa yang tahu? Ya kan? Tapi dia jujur. Jadi, tapi tahu nggak? Itu menginspirasi kita mengetahui ini. Bahwa apa? Saudara kalau baca Roma 8 ayat 2 itu bilang, Roma 8 ayat 3 bilang apa? Taurat tidak berdaya dengan daging. Jadi dengan tahu hukum itu, perintah itu. Jangan berzina. Enggak, orang tetap berzina. Betul apa betul? Iya betul. Itu betul. Nah, saudara ya. Jadi, dia punya kemuliaan. Apakah kemudian Taurat itu katanya tidak baik? Enggak, Taurat itu tetap kudus. Tetapi memang dia cacat. Saudara tahu nggak rahasianya nih? Kenapa dia cacat nih perjanjian yang lama ini? Karena apa, saudara? Ada istilah dalam Alkitab yang sangat sampai hari ini, ya, itu masih menjadi apa? Saudara tahu nggak? Benar ini, saudara. Kalau saudara baca Wahyu pasal 19 sampai 20, itu bicara mengenai apa? Satu hari nanti, saudara, ya, Babel besar itu akan dihancurkan. Ya. Penunggang kuda putih itu, saudara, yaitu Yesus anak domba itu akan datang memerangi, saudara. Dan si naga tuah ular besar itu, naga besar ular tua. Nah ini ya, jangan kebalik-balik. Naga besar ular tua. Ular tua karena ular yang sejak di Taman Eden itu, saudara. Itu nanti itu, saudara, diselesaikan. Nah, saudara tahu nggak itu kenapa? Karena apa, saudara? Ini mengenai apa? Dakwaan. Ini mengenai dakwaan. Ada hukuman, ya, ada orang yang melanggar, maka ada apa, saudara? Ada hukuman. Dan itu tidak serta-merta kan? Itu harus ada pendakwa, saudara. Nah, ini menjadi sesuatu yang apa, saudara? Sesuatu yang berbahaya. Ini ada kesempatan. Jangan sampai ada dakwaan yang akan sampai kepada saya dan saudara. Nah, ini rahasianya di situ, saudara. Ini rahasianya di situ. Sehingga Yesus harus menjadi korban. Yesus harus menjadi korban. Korban yang sempurna. Harus menjadi korban yang sempurna. Domba dibawa ke pembantaian. Dan itulah yang menjadi apa? Korban yang satu kali dan untuk selama-lamanya. Bahkan bukan jadi korban saya. Dia juga yang menjadi imamnya, saudara. Jadi dia menjadi korban binatangnya, dia juga yang menjadi imamnya, dialah yang masuk ke dalam ruang maha kudus itu. Satu kali untuk selama-lamanya. Korban yang sempurna. Sehingga Roma 8 ayat 1 bilang, there is no more condemnation for who is in Christ. Tidak ada lagi penghukuman pendakwaan kepada orang-orang yang di dalam Kristus. Itulah sebabnya Kolose 3 ayat 3 berkata tadi apa, saudara? Engkau tersembunyi bersama dengan apa? Engkau tersembunyi di dalam Kristus bagi Allah. Kita ini, saudara,
Saudara, jadi saudara, ketika Yesus bilang berdoalah kepada Bapa di surga, ya Bapakku yang di surga, Bapa kami yang di surga. Kenapa sampai begitu? Karena kita bilang Bapa kami yang di surga. Itu saudara didengar. Kenapa kok bisa dengar, saudara? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa Bapak dengar? Sementara saudara kira-kira berkenan nggak di hadapan Bapak? Enggak, pasti enggak. Pasti enggak. Kenapa? Dalam kita ini ada natur dosa. Najis namanya. Saya berani katakan begitu ya. Wahyu 21:27 bilang begini, saudara. Tidak ada yang najis yang masuk ke dalamnya. Masuk Yerusalem baru. Yerusalem baru itu di mana, saudara, Allah bertahta tuh hari ini. Turun dari surga dikatakan. Di sana kemuliaan Allah itu ada. Nah, tidak ada yang najis. Nah, kalau tiba-tiba Bapak ngomong sama saudara yang masih najis, kok bisa? Kan nggak mungkin. Nah, apa yang terjadi? Di dalam kasih, di dalam Kristus, engkau ditempatkan kudus. Dia bicara karena Kristus. Apa? Jadi dia Allah bicara dengan kita. Kenapa, saudara? Karena Roh Kristus ada di dalamku dan di dalammu. Makanya Yesus bilang kepada orang yang ikut Taurat sempurna itu, pemimpin muda yang kaya itu bilang begini. Kan dia bilang ini, apalagi yang kurang yang harus kulakukan? Yesus bilang begini, kalau kau mau ngomong sama Bapa, kira-kira begitu. Kalau engkau hendak sempurna, lepaskan diri dari semua mindset perjanjian lamamu yang bawa engkau kepada penghukuman, karena nggak mungkin engkau sempurna. Dan apa? Supaya engkau terkoneksi dengan surga, supaya kau punya harta di surga. Dan kemudian apa Yesus bilang, saudara? Ini penting kan? Lalu datang dan ikutlah aku. Kenapa sampai harus begitu kalau kan sudah terkonek dengan surga? Kenapa? Karena tidak mungkin Kristus waktu menyatakan diri, kemudian ada bau-bau yang tidak najis bersama dia. Nggak mungkin kan? Makanya Kristus itulah yang membawa kita ke dalam kerajaannya, dan dia bilang, dan datang dan ikutlah aku. Makanya seperti Yesus. Jadi memang kita harus serupa seperti Yesus. Karena there is no way going to heaven kalau bukan lewat Yesus. Gak ada yang najis yang masuk ke dalamnya. Itu firman Tuhan Wahyu 21:27. Pernah saudara masuk ke dalam satu pesta, nggak diundang? Mohon maaf ya, siapa tahu ada yang punya pengalaman. Aku pernah, saudara. Aku pernah. Pernah, saudara. Tahu nggak, saudara? Saya masuk suruh ballroom gede, ada bintang internasional yang hadir, saudara. Gue datang, saudara. Masuk, saudara. Dan tahu nggak, saudara, saya duduk di mana? Persis di depan stage. VIP. Dan saudara tahu saya sampai sini gimana caranya? Ada seseorang yang bilang, follow me. Ketika saya ikut dia, ya semua yang lain pokoknya, ya Pak. Bahkan saudara tahu nggak? Ini luar biasa. Saya ulang dulu ya supaya agak sensasional gitu ceritanya. Ini penting menurut saya. Ini menurut saya ini yang disebut rahasia. Ini menurut saya ini yang disebut rahasia. Ini yang disebut perjanjian yang dimeteraikan dengan cawan darah Kristus. Ini kenapa orang bilang tidak ada yang sampai ke surga, ke rumah Bapa kalau tidak melalui Kristus. Ceritanya tidak sederhana. No way. Tidak sederhana. Tidak. Ini itu. Saudara di sini, saudara bisa mengerti sesuatu yang kaya. Allah utus Yesus dalam daging. Pernah dengar? Karena Taurat perintah Allah sendiri tidak berdaya terhadap daging. Kolose 1:22 bilang apa? Di dalam tubuh jasmania Kristus tempatkan engkau kudus, tak bercacat, tak bercela. How beautiful that words. Tapi kan kita enggak, masa iya sih? Ya iya dong. Kristus yang buat. Nah, saudara ya, supaya saudara mengerti, saya kasih tadi, ini kejadian beneran. Saya tidak diundang ke situ, ballroom yang tingginya mungkin 20 meter. Saudara bisa bayangkan, wah, dingin, saudara, dingin. Mungkin hanya berapa table, round table. Nggak banyak. Bintang internasional. Saya nggak tahu acara itu. Saya juga, apalagi diundang. Nggak. 1-2 jam sebelumnya, dibilang, kamu ikut. Saya ikut, saudara.
Jadi saya masuk ke dalam, saudara, mulai dari pintu depan, saudara, itu saya ikut orang itu. Saya masuk, sampai masuk di depan stage, saudara, round table number 1. Saya duduk di situ. Karena saya duduk di situ, sekalipun saya itu bukan siapa-siapa, dan saya tidak kenal siapa-siapa di situ, saudara, kecuali orang yang bawa saya ke situ. Jadi, insight-nya ini, saudara, nggak penting kau kenal siapa untuk ke surga. Yang penting kau kenal Yesus. Ya, amin. Amin, saudara. Amin. Aduh, mohon maaf ya, saya cukup ekstrim. Tapi biarkanlah saya se-ekstrim ini. Ya, ya, memang saya nggak perlu pengakuan siapa-siapa, saudara. Ya, bahkan tidak dari keluarga. Mohon maaf, keluarga saya dengar nih. Tidak. Kadang-kadang saya pilih jalan sunyi, jalan tak ada. Apa ya, respect gitu nggak ada. I don't need word respectful. Saya nggak perlu respect dunia, saudara. Karena saya kebayang ya, saya ke situ, I don't know anyone. Saya nggak tahu siapa. Saya duduk, saudara. Nah, biasa saudara tahu kan, ya, round table VVIP di depan tuh kan cuman berapa kursi. Ya kita duduk ya, waktu itu cuman bertiga, saudara. Itu round table-nya besar, kira-kira diameternya itu 3 meter, ya. Dan tahu nggak yang menarik, lebih menarik, saudara? Itu orang yang saya ikutin masuk, pergi meninggalkan saya, saudara. Waduh, kan agak deg-degan tuh. Ya, satu hari nanti, Yesus antar kau masuk surga, setelah itu dia pergi. Tapi saudara sudah duduk di situ, di tahta. Ya, saya duduk di situ. Tapi yang menarik, saudara, gini, yang menarik. Tidak penting setelah itu. Tidak penting. Artinya tidak penting orang itu ada di situ setelah itu. Wah, ini memberi saya inspirasi banyak. Gak penting. Yang penting kau sudah duduk di situ. Karena tidak mungkin kau datang untuk duduk di situ kalau tidak atas izin atau dibawa orang di situ. Setelah itu orang itu tidak ada di situ. Tapi saudara, mohon maaf ini bukan apa-apa, saudara. Itu orang datang foto-foto dengan saya. Sampai satu hari, saudara, ya. I think 4 years after, 4 tahun kemudian, itu ada orang yang ketemu saya. Dia bilang, Bapak ingat foto ini? Itu foto waktu saya tidak kenal siapa-siapa dan saya tidak diundang di acara itu, dan dia simpan foto itu berdua dengan saya. Saya bilang, ya itu orang Arab, saudara, teman dari Arab, teman lah ya, saudara. Dia bilang, you remember this, sir? Yeah, I remember. Okay, that was you. Ya, saya bilang iya. Aku datang pakai sandal jepit, pakai sandal pakai celana kolor. Beli makanan, saudara, untuk tukang, saudara. Iya kan, beli makanan buat tukang terus pakai dasi. Enggak kan, saudara. Ya datang beli. Aku ingat, saudara. Nah, ini ownernya yang punya restoran, saudara. Restoran Padang besar. Saya sebut jangan sebut nama di sini, saudara, ya. Restoran besar Padang, saudara tahulah. Saya cuman pikir begini, jangan-jangan cerita ini bisa begitu ya. Nanti seorang malaikat seperti yang ngomong ke Yohanes kan. Malaikat itu kan ngomong tuh ke Yohanes, janganlah menangis. Gitu. Kan Yohanes nangis. Kan tahu nggak, saudara, itu kan waktu gulungan kitab di tahta itu, nggak ada yang bisa buka. Ini masih nyambung dengan cerita tadi. Nggak bisa. Siapa yang bisa buka gulungan kitab? Siapa yang bisa buka gulungan kitab? Nggak ada. Sunyi senyap surga, dibilang begitu tuh. 3 kali dalam kitab Wahyu dibilang surga sunyi senyap setengah jam. Ya. Nah, saudara, siapa? Akhirnya Yohanes tuh nangis. Waduh. Karena kalau tidak ada yang buka, tidak ada akhir. Kalau saudara dengar firman Tuhan di Wahyu 21 bilang, segala sesuatunya yang lama sudah berlalu dan baru sudah datang. Tidak ada air mata dihapus dari mata mereka, tidak ada kedukaan, tidak ada ratap tangis. Kalau gulungan kitab itu nggak dibuka, nggak ada itu semua. Sehingga apa? Yohanes itu nangis. Nah, seorang dari 24 tua-tua itu ngomong ke Yohanes, jangan nangis. Jangan nangis, Yohanes. Ada anak domba Allah. Ada anak domba yang dapat membuka gulungan kitab itu. Nah, saya cuman berpikir begitu ya. Nanti akan ada orang gitu yang mengingatkan saudara, kamu jangan sedih, kamu sudah dibawa Yesus ke sini, ya. Nah, saudara bisa bayangkan sekarang kan, ya.
Kristus itu, dia yang menjadi jalan. Jadi sekarang saudara kaya kan dengan kata jalan kan? Jalan membawa saudara ke rumah Bapa. Kristus itu. Artinya apa? Sekalipun engkau memang najis loh, tidak dapat berkenan itu. Tapi engkau akan dibawa oleh Kristus masuk ke situ. Nah, sekarang pertanyaan buat kita nih. Benaran. Nah, saudara, kenapa saya kok kebetulan kok bisa tuh? Ya, ikut orang ini sampai ke situ. Kenapa, saudara? Kenapa? Jangan jauh-jauh itu ya, mungkin saya cerita satu juga gitu ya. Saya pernah nih bawa Bu Esther ke gerejanya Pak Daniel. Ya, itu di namanya apa itu? Sentra Park ya, namanya ya. Sentra Park ya. Itu nggak bisa orang masuk, saudara. Ya. Dan Bu Esther tahu. Saudara tahu nggak? Ini Pak Lepri ada saksinya di sini. Pak Lepri disuruh keluar. Ini saksinya. Disuruh. Itu Bu Esther masuk situ. Saya cerita ke Pak Lepri. Bu Esther sampai sini loh. Nah, hal-hal ini bisa menjadi apa ya? Kita bisa menangkapnya jadinya sekarang bahwa kita bisa masuk situ. Nah, tapi yang saya mau cerita kan bukan itu. Yang saya mau cerita, kok bisa ikut orang itu? Nah, kan begitu kan? Itu yang Yesus bilang ke pemimpin muda yang kaya ini. Lalu datang dan ikutlah aku. Makanya kita benar sekali bahwa akhirnya apa? Akhirnya kita bisa bilang, ya benar ya, yang paling penting tuh ikut Yesus. Tapi harus tahu kenapa ikut Yesus. Kenapa harus setia ikut Yesus? Kenapa harus mempertaruhkan segala-galanya untuk ikut Yesus? Karena apa? Memang tidak ada cara lain kan gitu. There is no other way to get into the heaven, ya, kalau nggak lewat dia. Itu orang yang, apa dia bilang ya? Saya sampai ngomong kan, tahu nggak saudara, saya itu masih perantaranya juga. Saya ajak Bu Esther gitu ke situ, untuk ikut orang ini, saya juga perantara tuh ceritanya. Jadi enak, bagus juga nih, bagus juga. Kan Yesus itu imam besar pengantara perjanjian. Nah, untuk ke Bapa. Nah, kemudian kita ini kan jemaatnya. Saya itu perantara untuk bawa Esther itu ke situ. Tahu nggak, saudara? Aku dengar orang itu ngomong begini nih. Bilang ke mereka itu bahwa ini saudara. Jadi orang yang suruh saya bawa Esther ke situ, dia mau dia mau dibilang saudaranya Bu Esther. Padahal boro-boro ada ikatan darah, nggak ada. Marganya aja beda. Yang satu nggak punya marga, Bu Esther punya marga. Beneran, kebayang nggak, saudara? Ini menarik ilustrasi ini ya. Saya kok sampai pakai ilustrasi ini nggak rancang loh. Tapi pasti Tuhan yang kasih sesuatu. Karena tidak mudah ini mengerti ini. Ya. Nah, saudara, benar dia bilang ini saudara. Gitu. Dan apa Bu Esther mau bilang sesuatu? Hah? Iya Pak, itu tuh, aduh, saya tuh tahu kenapa itu istimewa karena ada seorang ibu bilang sama saya, kok ibu bisa sih bisa sampai ke depan begitu? Saya nih jemaat di sini bertahun-tahun saya nggak bisa salam Pak itu, Pak apa namanya Pak? Nggak boleh sebut Seorang namanya. Iya, orang gembala. sidang Saya ya. bertahun-tahun nggak bisa. Ibu siapa? Aduh, saya juga nggak tahu dalam hati saya, tapi gitulah. Saya tahu tuh waktu berarti ini luar biasa banget gitu loh Pak, exciting. Iya, saudara. Privilege gitu. Karena saya tahu ceritanya kan. Kalau saya kan cerita ini kan ceritanya saya itu kayak sutradaranya tuh ceritanya kan. Jadi gua omong ke Bu Esther, terus saya juga omong ke orang ini kan gitu bahwa begini gitu ya. Sekalipun saya masih khawatir apa yang terjadi, dan tahu nggak? Ya maksudnya kejadian yang sama. Padahal saya bawa nih Pak Lepri sendiri. Itu nggak jadi loh, saudara. Nggak jadi. Pak Lepri suruh keluar lagi loh. Betulan. Ya tanya nih beliau. Disuruh tunggu di lift.
Nih Bu Esther masuk ke jalur yang hanya beberapa orang boleh lewat. Gitu. Nah, ini tidak ada apa-apa cerita ini. Saya benar-benar hanya membuat ilustrasi bahwa ini kebayang ya kalau saudara membayangkan kitab Wahyu itu bilang begini, barang siapa menang, aku akan mengaku namanya di depan Bapakku. Dan mereka akan duduk, ya katanya, bersama aku di tahtaku, seperti aku duduk bersama dengan Bapakku di tahtanya. Jadi, only because of Christ. Nah, dah selesailah di situ ya, selesai ya. Sekarang kenapa bisa? Kenapa bisa? Kenapa itu bisa? Karena tahu nggak saudara? Bu Esther tuh pernah ketemu sama orang ini. Terus saya buat ceritalah juga ke orang ini mengenai Bu Esther. Nah, kebayang kan? Ya ceritanya yang membuat orang ini juga, wah dia saudaraku. Begitu tuh ceritanya tuh. Ya, jadi kalau sampai dia itu kemudian, ya iya, dia tuh gini nih. Aku lihat. Ini gembala besar, satu gereja besar di Jakarta gitu ya. Dan bapak ini tuh kemudian datang ngomong ya, ini ibu ini. Wah, saya bilang ya begini. Tapi kenapa saudara? Karena ada relationship, ada hubungan. Nah makanya balik nih kita ya, namanya terlalu ini dalam namanya saudara ya. Kita balik. Kenapa jadi penting yang saya bilang? Ketika kamu sudah dibangkitkan dalam Kristus, ketika rohmu itu mati di Eden dan kemudian dibangkitkan dan itu namanya hidup. Yohanes 1 ayat 4, di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia dan terang itu bercahaya. Kenapa hidup itu adalah berarti memiliki hubungan atau persekutuan kembali? Karena apa? Kenapa, saudara? Supaya engkau bisa diakui Yesus di depan Bapa. If you don't have relationship with Christ, apa alasannya you bisa diakui? Apa alasannya aku bisa masuk ke satu event, dan event itu sekarang ada namanya kan, saudara dan saya tahu. Kan? Perjamuan kawin anak domba. Saudara kalau mau challenge hidup kekristenanmu malam hari ini, kira-kira saudara akan masuk nggak ke event perjamuan kawin itu? Apa yang bisa memungkinkan kau bisa masuk? Nggak mungkin karena kau berkenan di hadapan Bapa. Yang najis tidak bisa masuk. Bagaimana mungkin saudara bisa lihat hidupmu? Tapi ada cara kan? Punya hubungan dengan Kristus. Nah, ini yang akan kita ya terus-menerus ke depan nikmati saudara ceritanya. Ya, kenapa kita bicara mengenai iman? Kenapa kita bicara mengenai dibawa kepada pembenaran, dibawa kepada pengudusan hidup kita, supaya jangan sampai Kristus waktu datang. Makanya ini jadi cerita yang benar-benar luar biasa. Kolose 3 ayat 4. Dan kalau Kristus menyatakan diri, ini jangan sampai kan, ini kan menarik nih. Ini kan kayak yang gadis yang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, ya. Kata Pak Lepri bilang apa? Gadis yang masa bodoh. Kalau bodoh dia tidak mungkin jadi gadis mempelai, tapi dia masa bodoh. Saya kira itu punya insight ya, pencerahan itu. Kenapa saudara? Karena jangan sampai nih ya, ini kan nggak mungkin saudara dan tahu siapalah kita ini kan. Ahli Taurat yang sembunyi. Tapi saudara, gimana supaya ketika dia datang, kita ini tuh didapatinya itu punya hubungan dengan dia gitu. Ketika Yesus ini datang. Itu aja kuncinya kan. Karena kita kan akan siapa lah ya? Dan ya, atau ngomongnya Mingkyong ayo masuk. Kan gitu ya, Pak Daniel ya. Gitu. Ikut. Karena ada hubungan. Ya itulah saudara ya. Saya tidak mau mengartikulasi ya dalam pemahaman sendiri dan itu pasti terbatas. Tapi mari kita melihat kekayaan relationship atau hubungan ini. Tapi hubungannya apa saudara? Harus jelas dengan Kristus. Ya, makanya apa yang
apa yang Yesus bilang, lalu datang dan ikutlah aku. Ini menjadi penting. Nah, kalau ini menjadi penting, saudara ya, sebenarnya agak loncat ya. Kenapa kenapa menjadi penting nih ayat yang kita lompat, tapi ini karena sudah waktu ya. Ini nih 2 Korintus 4 ayat 10. Ini kenapa jadi penting? Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Ini kenapa ayat ini jadi penting? Kenapa? Karena you going to heaven, itu ketika benar-benar pada waktu nafiri terakhir, itu kayak menggetarkan kan. Gempa di mana kemarin? Ya tadi malam jam 2.30 kan di Sumatera Utara. Mana itu? Teman saya di situ. Teman saya di situ. Itu kayak goyang katanya gitu, saudara. Ya, goyang. Itu lemari yang karena lemari saudara itu dipaku di tembok katanya ya. Itu lepas itu, saudara. Ya. Lepas dan semua mati kan gitu. Semua air tumpah sehingga dia pikir, wah ini tsunami. Padahal dia ada di gunung. Dia baru mikir, nggak mungkin nih gitu ya. Dia bilang 5 kali goncangan. Nafiri terakhir berbunyi. Itu ciri-cirinya gempa, saudara. Ya. Saya sudah beberapa kali dikasih penglihatan mengenai itu. Wah. Secara manusia pasti menakutkan. Secara manusia menakutkan. Nafiri terakhir berbunyi. Ya. Di situ, saudara, hubunganmu dengan Kristus itu pasti diuji. Pasti diuji. Ya. Engkau merasa tenang, ya, atau gelisah. Nah, saya undang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk merenungkan ini, gitu ya, bahwa inilah perjanjian yang baru itu. Ketika apa? Yesus harus ketemu Musa dan Elia, konsolidasi di atas gunung. Bilang, memang kamu sekarang di penjara, di Hades, tapi aku akan ya ke Yerusalem supaya aku mati dan turun ke maut, lepaskan. So, Firdaus itu created, terbuat. Ya. Makanya sampai tahu nggak, saudara? Ada orang yang tafsirkan begini, dan saya setuju. Penjahat yang di samping Yesus itu dialah yang pertama di Firdaus. Karena setelah itu baru Yesus turun ke maut kan, padahal dia udah ngomong ya, sebelum dia mengembuskan nafas kan, dia bilang, today on, hari ini juga kau dan aku bersama di Firdaus. Jadi dia penghuni pertama. Firdaus created. Perjanjian membaru dimaterialkan oleh cawan. Sehingga saudara dan saya, jadi memang banyak sekali kekayaan di dalam ini. Sehingga engkau dan saya ketika masuk dalam alam baka, tidak ada di dalam apa? Engkau lepas dari keadaanmu sekarang. Karena kamu langsung dijemput seperti Lazarus oleh malaikat ke dalam Firdaus. Makanya orang biasa bilang, see you in heaven. Sebenarnya dia mau bilang, see you in Firdaus. Gitu ya. Karena dia pasti ke Firdaus. Pasti ke Firdaus. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Karena sungguh kata roh. Wah, pakai kata-kata itu di kitab Wahyu ya. Mereka akan beristirahat dari semua jerih payah mereka. Dan perbuatan mereka menyertainya. Kaya sekali sih, saudara ya. Tapi yang terkait banget dengan kita malam hari ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita adalah bahwa kemuliaan ketika Kristus datang itu harus menjadi gairah kita setiap hari. Itu kita bisa katakan sedapat-dapatnya. Kalau itu tergantung padamu, berdamailah dengan semua orang. Kenapa? Kok bisa? Tidak punyakah engkau harga diri? Bukan tidak punya. Tapi kekayaan kemuliaan itu tidak dapat dibandingkan dengan semua ini. I'm going to leave this out. Saya mau melepaskan ini semua. Karena aku tahu bahwa kekayaan kemuliaan itu
segala-galanya dalam hidup saya. Gitu kan? Nah, imajinasi kekayaan, kemuliaan itu harus terus saudara kembangkan. Saudara harus terus gapai dan temukan. Nah, kata kunci di akhir, saudara, kekayaan kemuliaan ini, saudara, itu adalah refleksi atau pancaran dari kekudusan atau pengudusan hidupmu. Nah, ketika kita tidak hidup menurut dunia, itu artinya apa? Saudara hidup bersahabat dengan Allah. Hidup tidak bermusuhan dengan Allah. Artinya itu berarti saudara hidup tidak mengikuti keinginan daging, tidak hidup memenuhi pemenuhan keinginan-keinginan pribadi, tapi apa? Hidup menurut roh, hidup ya menurut kehendak roh Allah. Dan di situ artinya apa, saudara? Saudara diubah untuk serupa dengan gambar Kristus, memiliki pikiran Kristus, Christ-like different, berbeda seperti Kristus berbeda. Artinya habits of Christ, kebiasaannya Kristus. Ada 5 kebiasaan Kristus yang sangat melekat pada dirinya, saudara ya, yang dapat di dalam hidup kita ini kita lewati. Pertama itu Kristus itu, saudara, apa? Dia adalah hamba, saudara ya. Dia itu hamba. Jadi sekalipun Filipi 2 ya, dia dapat mempertahankan ya kealahan itu, tetapi dia menjadi hamba. Dia menjadi servant karena dia tahu dia menjadi slave, saudara. Hamba itu slave, jadi bukan pelayan ya. Ini hamba, saudara. Ini hamba. Jadi dia slave. Slave artinya apa, saudara? Dia punya master. My master. Jadi itu jelas banget. Jadi bukan pelayan tapi hamba. Gitu. Apa yang hamba lakukan? Apa saja yang tuannya mau. Dan saudara tahu gambaran hamba yang paling itu kalau tuannya, saudara, mau memanaskan kakinya, itu hamba dibelek, saudara, perutnya, karena di perut itu panas, masukkan kakinya, saudara. Saudara bisa bayangkan, dan itu harus dia harus relakan, saudara. Saudara ya, hamba. Dan saudara tidak ada apa-apanya itu dibelek. Via dolorosa, jadi bukti yang lebih sempurna. Kristus jadi hamba. Saudara mau jadi hamba? Saudara mau jadi serupa dengan Kristus? Jadilah hamba. Ya. Terpujilah Kristus. Mari kita tutup dalam doa ya. Bapa, perkataan-perkataanmu sungguh-sungguh memang kaya. Mengenyangkan kami. Bapa, terima kasih Engkau berbicara dengan lantang malam hari ini. Luas dalam. Kata kaya adalah satu-satunya yang dapat kami jadikan kata terbatas untuk bisa menggambarkannya. Aku mengucap syukur kepadamu. Aku menyatakan kehadiranmu tengah-tengah kami. Berbicaralah lebih lagi kepada masing-masing hamba-hambamu yang ada di dalam Zoom ini, supaya Engkau semakin disenangkan di sini, dan satu hari nanti Kristus dapat membawa kami untuk ketemu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami datang di sini, kami datang karena berkat-Mu, kami mohon berkat-Mu. Bapak Ibu, kepada Israel, Engkau adalah Israel yang baru, Engkau adalah orang-orang yang dipilih, Engkau orang yang terpilih. Karena apa? Karena di dalam Kristus, darah mahal sudah tebus Engkau dari semua keadaan. Malam hari ini, Allah ingin memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di surga, menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia-Nya. Bapa mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau shalom, damai sejahtera-Nya. Dan Roh Allah sendiri menghibur, menuntun, menyertai, mengasuh Engkau. Jangan khawatir, tidak ada yang mustahil. Engkau pasti dapat hidup sempurna. Pasti dapat hidup di dalam Kristus.
kau diberi segala sesuatu cukup untuk dapat membawa engkau kudus, tak bercacat dan tak bercelah. Pasti bisa. Kristus sudah menyelesaikannya. Dia menjadi imam besar agung. Roh yang kudus akan menuntun engkau ke dalam pengertian pemahaman yang sempurna ini. Di dalamnya engkau akan ditemukan Bapa sempurna. Dan mulai malam hari ini sampai Maranatha, sampai engkau dan saya. Ingat saudara, masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Menyongsong Yesus di awan-awan. Untuk masuk dalam perjamuan kawin itu. Kembangkan imajinasi mengenai langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Kau akan pasti dapat melewati segala sesuatu di dunia ini. Bapak terima kasih untuk berkat. Saudara yang diberkati, yang bersuka cita bersama dengan saya katakan, amin. 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 Terima kasih. Thank you. Thank you. Tadi benar ya, ilustrasinya benar.